yang bisa saya bantu? Tadi habis dari kelas. Nah pas di kelas itu saya menemukan masalah. Kira-kira apa yang bisa saya bantu Bu dari masalahnya? Ya tadi di kelas saya mengajar, ada proses belajar mengajar, tapi di sana yang aktif itu cuma saya, anak-anaknya sibuk sendiri, nggak fokus belajarnya Bu. Baik, itu ya. Terus apa yang menjadi tujuannya Ibu? Apa yang akan Ibu lakukan untuk mencapai tujuan Ibu tersebut? Yang saya pengennya anak-anak fokus untuk belajar, biar kompetensinya itu tujuan pembelajaran itu tercapai, gitu kan? Ketika anak-anak fokus kan mereka berarti paham akan materi itu. Nah, saya pengennya seperti itu, Bu Aisyah. Begitu, bagus sekali Bu ya. Kemudian apa yang bisa Ibu lakukan untuk mencapai tujuan tersebut Ibu? Mungkin mengembangkan strategi pembelajaran, ya terus model dan strategi pembelajaran itu dikembangkan. Begitu ya, berarti Ibu sudah tahu ya apa yang harus dilakukan dari segi pembelajaran, strategi yang harus dilakukan, kemudian Ibu juga akan melakukannya ya. Lalu Bu, kira-kira apa tantangan Ibu dalam hal ini? Itu seperti apa? Yang tadi itu kan anak-anak kan kurang fokus tuh ya, boleh saya belajarnya kurang fokus. Terus saya pengen kan anak-anak fokus, otomatis saya harus ada media pembelajaran kayak LCD, laptop, internet dan lain sebagainya. Itu tantangannya sebenarnya itu lebih ke media pembelajaran, daya dukung saya untuk mencapai tujuan tersebut. Jadi ketika saya ingin mengubah strategi atau model pembelajaran saya, jadi harus ada beberapa media mungkin. Sekali Bu ya. Jadi sudah dari sebelumnya sudah tahu permasalahan itu seperti apa, kemudian juga akan menentukan tujuan yang kita lakukan ke depannya, dan apa yang Ibu lakukan sudah berarti Ibu sudah tahu ya. Oke Bu, selanjutnya kalau menurut saya itu bagus sekali Bu. Jadi apa yang akan Ibu lakukan sangat bagus sekali, dan kemudian apa yang bisa kita simpulkan dari percakapan kita ini? Mungkin yang bisa saya simpulkan ya, mungkin saya harus mengembangkan strategi model pembelajaran, terus saya harus mencari video-video yang lebih menarik terkait dengan materi-materi anak tersebut, sehingga anak-anak mungkin tidak fokus untuk sibuk sendiri, tapi fokus ke pembelajarannya dengan saya menampilkan video, LCD ada, laptop ada, videonya ada, dari jaringan internet ada, berarti anak-anak kan fokus. Jadi saya harus mengembangkan itu bagus sekali Ibu ya, apa yang kita rasakan lagi. Ibu oke, saya akan tunggu misalnya Ibu di kelas ya, semoga nanti apa yang menjadi tujuan Ibu ini bisa tercapai dan terwujud dalam kelas pastinya. Terima kasih buat saya sudah mendengarkan curhatan saya, sudah memberikan saya masukan. Jadi semoga kedepannya saya bisa mendengarkan keluh kesah saya. Betul Bu, siap Bu mendengarkan jika ada masalah apa kelas, saya siap Bu. Selamat melanjutkan Bu. Terima kasih Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang ya. Selamat siang. Apa kabar anak-anak Ibu hari ini? Baik. Ahmad hari ini Imam
serius dalam melayani keluhan-keluhan pelanggan tersebut. Nah, dari video yang tadi sudah ditampilkan oleh Ibu, adakah yang bisa memberikan kesimpulan berarti pelayanan atau customer service itu seperti ini ya berarti? Siapa yang bisa memberikan kesimpulan? Perwakilan dari kelompok? Saya, oke, saya dulu. Silakan saya. Mungkin bisa berdiri saya biar suaranya kedengaran sama temennya. Silakan. Oke, dari saya mengatakan bahwa kita sebagai pelayan yang memberikan pelayanan harus bisa mendengarkan keluhan-keluhan pelanggan kita. Jadi kita bisa menghadapi keinginan pelanggan kita dalam kondisi apapun. Jadi kita benar-benar harus bertanggung jawab. Dari saya, siapa lagi? Haris mungkin? Ola? Ayo silakan, ada? Gimana Pak Haris? Kayak ragu-ragu gitu? Tidak ada, bagaimana? Tidak ada. Sudah paham semua ya berarti? Nah, sesuai LKPD-nya, perhatikan LKPD-nya tadi kita sudah memperhatikan video di atas bahwa kalian akan melakukan permainan peran sesuai dengan perintah. Yang pertama adalah kalian melakukan dialog bagi sesuai dengan kelompoknya masing-masing, perannya kalian yang menentukan sendiri. Nah, setelah itu Ibu akan mengontrol kalian lewat WA Group karena sekarang jam kita sudah hampir selesai, lagi beberapa menit. Ibu akan mengontrol kalian lewat WhatsApp grupnya kita. Kerjakan, setelah jika ada yang kurang kalian pahami dan lain sebagainya bisa langsung di WhatsApp. Terima kasih untuk anak-anak itu sudah memperhatikan dengan sesama, sudah fokus, tidak asik sendiri, tidak berdiskusi. Sekian mungkin ya dari Ibu. Jadi jangan lupa untuk tugas proyeknya ya, harus selesai minggu depan, dikumpulkan lewat WhatsApp group. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jujur dan pengajar praktik saya untuk bagaimana kabarnya? Bapak? Baik, jadi setelah saya melakukan sebelumnya saya sudah melakukan observasi, kemudian pembelajarannya sama ya. Ini sebagai coach saya Pak, saya sebagai coachnya. Jadi sekarang masuk kita ke pasca observasinya ini. Kita mulai ya Benar. Baik Benar, setelah bagaimana perasaannya setelah melakukan pembelajaran? Kalau disebut bisa disebut saya lega, senang, bahagia, ya lebih tepatnya mungkin rasa bersyukur gitu kan, ketika yang awalnya di mana pembelajaran yang bulan aktif, di mana anak-anak tidak pernah fokus, tapi sekarang alhamdulillah fokus. Mungkin boleh diceritakan sedikit pembelajarannya itu apa saja yang sudah mencakup dari tujuan Ibu tersebut? Ya, apakah tujuan itu sudah sesuai dengan yang diharapkan atau bagaimana? Sudah hampir mencapai walaupun tidak yang full 100%-nya gitu ya. Tapi memuaskan gitu kan. Yang pada awalnya di mana anak-anak itu kan yang pada awalnya sebelum saya menerapkan metode itu awalnya anak-anak sibuk sendiri, yang asik sendiri karena mungkin itu lebih menonton kesayangannya dan memberikan materi anak-anaknya supaya tidak memberikan aktivitas dan sebagainya, lebih menonton ya hanya anak-anak berpesan sendiri. Jadi ketika saya menggunakan beberapa metode terus gaya sampai belajar yang menarik perhatian dan memberikan video yang terkait pembelajarannya, melakukan diskusi kelompok, ada umpan balik antara siswa dan gurunya, hingga akhirnya kelasnya menarik anak-anaknya. Berarti tujuan ini sudah tercapai ya, yang sebelumnya Pak mohon sebelumnya siswanya itu kelasnya siswanya kurang perhatikan, kurang fokus dalam pembelajarannya. Berarti sekarang sudah terwujud ya, sudah tercapai tujuannya itu ya. Nah kemudian ada nggak tadi mendapatkan kendala atau tantangan ketika kita melakukan pembelajaran di kelasnya? Tadi alhamdulillah
nggak ada hanya saja mungkin ya yang namanya anak-anak masih kurang aktif itu PR saya sebagai guru ya, bagaimana untuk membuat anak-anak itu aktif yang sebagiannya. Tetap semangat tentunya Bu ya sebagai guru dan tidak pernah putus asa, dan sebagai guru juga kita harus bisa mengetahui karakter kemudian apa menjadi proses guru. Oke, baik, itu saja Bu ya untuk observasinya kali ini. Jadi apa yang menjadi apa yang sudah Ibu lakukan sudah diterapkan hingga sudah sesuai dengan ini. Kemudian semoga nanti kedepannya akan bisa menjadi guru. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu. Dari saya feedbacknya adalah bagus proses coaching. Sebenarnya di teori coaching itu adalah intinya bahwa kita pertama dalam setiap hal. Yang kedua adalah kita itu mendalami suatu permasalahan misalnya itu kan dapat ibaratnya kalau coaching ibaratnya lainnya dalam kehidupan kita sehari kayak curhat. Ya, curhat. Tapi berarti kalau dalam curhat itu pertama yang harus ada itu harus jadi nyambung tuh. Kalau ibu sama ini aku belum ada nyambung, harus saling satu yang mau bisa jangan sampai ada ini curhat. Gimana caranya kita bawa ini benar-benar anak semua itu dikeluarkan sebenarnya kita yang tadi masing-masingnya. Nah terus yang kedua bahwa ketika ada masalah seperti kenapa saya bilang jalan secara tidak kita konsep. Kalau kita konsep ujung-ujungnya kita kejar itu adalah hasil yang mau kita kejar. Tapi misalnya kalau kita jalan secara alami terus kita dalami misalnya. Terus yang kedua adalah yang kita sebagai coach itu kita hanya sekadar mengarahkan pertanyaan bukan memberi solusi. Dan yang ibu lakukan tadi bahwa alhamdulillah udah bagus tidak udah jalan sekali secara alamiah. Namun ketika ibu tadi kan ada permasalahan ketika yang terakhir itu kita sebenarnya harus didalami lagi kenapa sih yang tadi kenapa bisa seperti ini. Makanya ya terus bagaimana kita pokoknya intinya bahwa bagaimana kita menggunakan dari ibu dapat solusi gimana caranya. Solusinya apalagi nih? Nah, apalagi yang harus saya lakukan selanjutnya? Apalagi sih yang ibu lakukan. Pokoknya ibaratnya kayak ibu yang sering curhat yang benar-benar misalnya gitu. Misalnya kayak gini loh. Ya, curhat tapi curhat kita itu kan udah ada bayangan loh seperti ini besok curhat kita kan berkaitan dengan tadi itu judulnya ada kan judulnya kemarin. Ya, misalnya kayak bukan curhat kita yang lari kita lari kemarin kan yang tadi itu kan terakhir saya bilang oh ya masih ada beberapa gitu kan. Nah, itu yang mungkin mungkin selanjutnya untuk mengantisipasi untuk biar anak-anak yang mungkin saya harus berikan harus saya gitu lagi harus mungkin selanjutnya saya akan. Nah itulah yang dilakukan oleh ibu yang sebagai coach yang menggunakan nanti di apa ya diperbaiki ya. Mungkin kan tanya lagi harusnya oh ya selanjutnya apa yang harus dilakukan ya menyelesaikan masalah yang masih sedikit ini. Siapa sih yang bisa diadreskan apalagi apalagi mungkin yang dibutuhkan memaksimalkan. Pokoknya intinya mau tidak curhatnya tadi curhat yang yang masih memiliki solusi sendiri. curhat yang memiliki solusi bukan hanya curhat yang nggak tahu gimana caranya. Terima kasih. Oke Pak, terima kasih juga Bapak penelitian saya. Oke, terima kasih.